Ini aku, orang yang tidak tahu tujuannya mau kemana. Dan di sini kita sedang berada di dunia satu chest, yang dimana chest ini bukanlah chest biasa, karena di dalamnya terdapat barang-barang random, yang tentunya barang-barang tersebut tidak semestinya selalu bagus. Peraturannya yaitu kita hanya boleh mengambil satu item di dalam chest setiap harinya. Kalau kalian belum tahu, chest ini akan menggantikan item di dalamnya setiap pagi hari. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Di awal game, aku langsung spawn di atas chest. Aku buka chestnya dan ternyata berisi item-item early game. Karena aku hanya boleh mengambil satu jenis item, jadi kupikir matang-matang untuk mengambil item tersebut. Dan item yang kupilih adalah ship spawn egg. Mungkin ini terlihat aneh, tapi aku sudah bermain world ini lebih dari satu kali. Dan semoga world kali ini berhasil. Dan tentunya tujuan kita yaitu mengalahkan Ender Dragon. Tapi sebelum itu, kita harus melewati malam tanpa tidur berkali-kali. Oh iya, tak lupa juga aku membuang item-item yang tak kupilih. Dan mari kita AFK sampai pagi hari. Akhirnya pagi pun tiba. Chest ini pun upgrade ke level 2, yaitu cave. Aku pun membuka chest tersebut yang isinya barang-barang random dari goa. Untuk saat ini aku lebih memilih lava bucket. Aku pun membuang barang-barang yang tak kupilih dan menunggu lagi sampai pagi hari. Di hari ketiga, aku mendapatkan item yang cukup lumayan berguna, yaitu grass block. Aku mendapatkan satu stack grass block dan seperti biasa, item yang tidak kupilih akan kubuang. Aku pun mencoba memperluas platform di bawahku. Aku tidak langsung menghabiskan semua grass blockku, karena siapa tahu akan berguna untuk kedepannya. Singkat cerita, hari sudah berganti dan chestnya pun sudah reset. Barang-barang di sini cukup bagus, bahkan ada buku enchantment. Tapi aku lebih memilih mengambil monster spawner, karena ini akan menjadi makanan pokokku. Bukan spawnernya, tapi daging domba unlimited yang akan kudapatkan. Sebelum itu, aku ingin membuang barang-barang yang tidak kupilih terlebih dahulu. Aku juga sedikit memperluas tempat ini agar domba-domba yang spawn tidak jatuh ke void. Spawnernya pun kuaktifkan dan saatnya berburu domba. Singkat cerita, hari pun berganti lagi dan tema kali ini adalah jungle. Tanpa pikir panjang, aku memilih kayu. Karena dengan kayu ini kita sudah bisa membuat kasur dan tidur di malam hari. Aku pun membuat crafting table terlebih dahulu dan langsung membuat kasur. Dengan sedikit kayu yang tersisa, aku pun membuat platform untuk menaruh chest dan kasurku. Aku pun mengangkut semua barang-barangku ke sini. Dikarenakan hujan, aku bingung mau melakukan apa, bahkan tidur pun tidak bisa. Jadi, ku coba membuat karpet dari wool domba dan menjadikannya sebagai pagar. Ini terlihat aneh, tapi lebih aman dari sebelumnya. Setelah itu, aku tidak tahu mau ngapain lagi sekarang. Saat matahari tenggelam, aku pun tidur. Hari berikutnya, chest itu pun naik level, yaitu mansion. Aku membuka chestnya dan aku melihat ada shulker. Aku pun penasaran dengan isi shulkernya. Dan pilihanku hari ini adalah diamond block. Aku membuang item yang sudah tidak kupilih. Dan aku pun membuat armor dari diamond yang sudah kudapatkan. Kini aku sudah memiliki full diamond armor. Aku juga membuat X diamond karena X sebelumnya terbuat dari kayu. Setelahnya, aku menghabiskan hariku dengan mencari makanan dari domba. Pas aku lagi gabut, tiba-tiba
Pohonnya pun tumbuh. Tanpa pikir panjang, aku langsung menebangnya dan menanamnya kembali. Dengan kayu yang kudapat, aku bisa membuat spruce plank, stick, dan pagar. Dengan pagar ini, aku bisa membuat pembatas agar aku tidak jatuh. Walau cuma sedikit, tapi hitungannya bisa memperkecil kemungkinan terjatuh. Saat aku sedang memasang pagar, tiba-tiba pohonnya pun tumbuh. Ya, aku nggak nyangka bakal tumbuh secepat ini. Jadi, di satu pohon itu, aku mendapatkan 1 stek lebih kayu. Ya, lumayan lah. Lalu, aku membuat lebih banyak pagar lagi. Hari sudah mulai malam dan aku lanjutkan besok. Kini kita berada di level 9, yaitu Deep Cave. Aku membukanya dan jujur aku bingung mau pilih apa. Tapi setelah aku pikir matang-matang, aku memilih Gold Ore. Karena sepertinya aku punya ide dengan barang ini. Dan aku membuang barang-barang yang sudah tidak kupilih seperti biasa. Aku berpikir untuk memperluas platform pohonku, agar tidak ada kayu yang jatuh ke void. Aku melihat pohonnya sudah tumbuh dan aku langsung menebangnya lagi. Dan jangan lupa menanamnya kembali. Aku juga memasang pagar di sekitar tempat tidurku. Karena pagar sebelumnya tidak terlihat aman dan aneh juga. Aku pun mencoba membuat platform yang lebih luas. Supaya monster bisa spawn di sana. Aku membuat pedang dari diamond, dan ternyata platformku sudah dihuni oleh skeleton. Jadi, karena sudah menunggu lama dan mob tidak spawn, jadi aku langsung tidur. Di pagi hari, chestnya pun upgrade ke level 10, yaitu Nether. Aku buka chestnya dan berisi barang-barang dari Nether. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengambil obsidiannya dan membuang barang-barang yang tidak kupilih. Aku pun membuat pagar lagi untuk menambah keamanan. Dan akhirnya semua tempat sudah kukasih pagar dan seharusnya ini sudah aman. Sekarang aku bingung mau ngapain dan inilah hal satu-satunya. Hari pun sudah malam, tapi setelah lama kutunggu tidak ada mob monster yang spawn sama sekali. Jadi kuputuskan untuk tidur saja. Pagi harinya chestku pun upgrade ke level 12, yaitu The Stronghold. Aku buka chestnya dan isinya barang-barang tidak berguna. Aku bilang tidak berguna karena semua blok di sini telah terinfeksi. Jadi semua blok ini kalau kuhancurkan akan keluar silverfish. Tapi aku akan tetap memilih salah satu dari ini. Dengan blok ini aku bisa membuat platform lagi dan membuat portal. Singkat cerita portalnya pun sudah jadi. Dan kini portalnya pun sudah berhasil dinyalakan. Aku pun sedikit memperluas tempatnya. Saat aku sedang melihat sekeliling, tiba-tiba wandering trader pun spawn. Aku melihat apa yang dia jual, tapi tidak ada yang bagus. Aku pun pergi ke Nether pertama kalinya untuk mengecek keadaan. Di Nether, aku spawn di biome merah, dan sepertinya ini cocok untuk trading lewat piglin. Tapi ada satu masalah, yaitu portal kita dikelilingi lava, jadi kita harus membuat jembatan untuk menyeberang. Aku hanya membuat jembatan kecil dan sepertinya ini sudah cukup. Dan aku balik ke overworld. Saat sampai rumah ternyata hari sudah malam, jadi aku langsung tidur. Di pagi ini aku kaget karena chest yang biasanya terletak di sana hancur dan berubah menjadi portal di end. Pagi hari ini ku awali dengan menghancurkan spawner karena kurasa aku sudah tidak membutuhkannya. Aku juga menghabisi semua para domba kecuali tiba-tiba ada sesuatu di atas portalku. Ya, itu adalah spider. Aku langsung membunuhnya dan mendapatkan 2 string. String ini bisa kita jadikan sebagai panah, tapi nanti saja kita buatnya.
Aku pun berniat untuk pergi ke Nether, jadi ku bereskan semua inventoriku. Setelah itu, aku menyapa Wandering Trader dan langsung pergi ke portal. Sesampainya di Nether, aku mencari Netherrack terlebih dahulu untuk membuat jembatan kecil. Aku juga menemukan gold dan langsung mencari fortress. Tapi sebelum itu, kita harus mencari gold terlebih dahulu untuk trading ke piglin, dan dengan piglin kita bisa mendapatkan potion fire resistant. Tapi karena ini mode hardcore, jadi kita harus melakukannya dengan hati-hati. Salah sedikit saja, kita bisa mati dan menghilang. Aku juga membuat sepatu dari gold untuk berjaga-jaga agar piglin tidak menyerang. Singkat cerita, aku awalnya ingin menyeberang, tapi karena ada gas, jadi kuputuskan untuk mundur terlebih dahulu. Di sini aku juga sambil trading dengan piglin, dan aku berhasil mendapatkan 3 ender pearl. Ya, aslinya tadi 4. Aku pun melanjutkan perjalananku mencari fortress. Tak lupa juga aku mengambil gold yang ada dan langsung melanjutkan perjalanan. Tak jauh dari sana aku menemukan gold dan aku langsung mengambilnya. Tapi tiba-tiba, ya, para piglin menyerangku dan seperti yang kalian lihat, nyawaku sisa 1. Jadi, apakah aku bisa selamat? Untungnya aku bisa nge-pause gameku, dan setelah aku kembali ke game, piglinnya sudah tidak menyerang aku lagi. Lalu aku pun melanjutkan perjalananku mencari fortress. Singkat cerita, aku pulang terlebih dahulu untuk mengambil lava bucket. Dan kebetulan cuaca juga sedang hujan, jadi aku akan mengumpulkan air dan menampungnya di ember. Singkatnya lagi, aku sudah menemukan fortress dan kali ini kita sedang trading dengan piglin. Tapi setelah aku cek hasil tradingnya, aku tidak mendapatkan fire resistance sama sekali. Jadi aku mengumpulkan gold lagi untuk trading. Singkat cerita, aku mendapatkan apa yang ku cari, yaitu fire resistant. Walaupun cuma 1, tapi sepertinya ini sudah lebih baik. Singkat cerita, aku sudah berada di atas, tapi sepertinya mereka tidak suka dengan kedatanganku. Jadi kuputuskan untuk menjauh terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, aku pun langsung mencari spawner blaze-nya. Dan ternyata dia tidak jauh dari tempatku. Jadi kuputuskan untuk langsung mengumpulkan blaze rod. Singkatnya, aku sudah mengumpulkan 8 blaze rod dan ini sudah lebih dari cukup tanpa potion fire resistant. Aku pun pulang ke overworld, tapi sebelum itu kita harus ke bastion terlebih dahulu. Jadi aku menyimpan perlengkapanku di sini untuk sementara waktu. Sebenarnya aku sudah menemukan bastion ini terlebih dahulu sebelum fortress, dan tujuan kita di sini ya melooting chest di dalamnya. Setelah sampai, aku melihat sekeliling dan terlihat tower up yang pernah aku bikin sebelumnya. Aku pun ke atas terlebih dahulu untuk masuk ke dalam bastion. Saat sedang tower up, aku tiba-tiba dikagetkan oleh gas yang menembakku. Tapi akhirnya aku bisa sampai ke atas dengan selamat. Aku pun masuk ke dalam bastionnya, tapi sebelum itu aku disambut oleh piglin. Dan bodohnya aku malah meletakkan lava di bawah kakiku. Ya, untung saja tidak kenapa-napa dan piglin itu berhasil dikalahkan. Dan setelah masuk lebih dalam, ternyata masih ada banyak piglin di sana. Aku pun memancing mereka ke atas, dan yang terjadi malahan aku hampir mati oleh piglin itu. Lalu aku melanjutkan dengan melooting chest yang ada di sana, dan aku mendapatkan string dan arrow, jadi aku bisa membuat bow dari barang-barang tersebut. Setelah membuatnya, aku pun pergi dari tempat itu, dan ternyata di bawahnya terdapat 2 gold block yang dijaga oleh 1 piglin. Aku pun mendekat dengan diam-diam, tapi saat aku baru turun, aku pun langsung menutup jalannya dan mengambil gold block yang ada. Ternyata di dekat sinilah tempat utama bastion ini. Karena di sana terlalu ramai, jadi aku menyelinap lewat samping. Dan setelah aku masuk, ternyata benar saja di sini lebih sepi dari yang tadi. Aku pun menemukan 1 chest di sini, dan di sana terdapat piglin yang sedang lootingan. Di sini lumayan bagus karena ada golden apple di dalamnya.
Setelah mengira semuanya sudah aman, aku pun langsung lompat ke bawah. Aku pun melihat sekelilingku dan ya, terdapat gold block yang lumayan banyak. Tapi di sini juga banyak monster-monster yang menyerangku. Saat aku sudah bisa meraih chest yang ada di sana, aku pun membukanya. Dan saat aku membukanya, jujur tidak terlalu bagus, tapi oke lah. Aku pun membuat shield dari iron yang kudapat dan mengambil gold block yang ada. Sebelum pulang, aku melooting chest yang ada di sekitar sini. Saat aku sedang naik, tiba-tiba ada yang menembakku dengan arrow. Dan aku pun refleks memakan golden apple-ku. Dan ternyata ini semua disebabkan oleh skeleton ini. Sampainya di atas, aku pun mengambil bone block yang tergeletak di sini. Setelah itu, aku ingin trading dengan piglin agar kita mendapatkan ender eye. Kebetulan di depan sana ada piglin. Jadi sekarang yang kita lakukan hanyalah menunggu. Dan kini tradingnya sudah selesai dan saatnya membersihkan piglin-piglin ini. Piglinnya pun sudah dibereskan dan saatnya melihat hasil kerja mereka. Setelah itu, aku pun berniat pulang sekarang. Aku juga membawa lootingan yang kudapatkan tadi dan langsung bergegas pulang. Sampainya di rumah, aku langsung merapikan barang-barangku. Tapi sebelum itu, aku membuat Eye of Ender terlebih dahulu. Bahkan aku juga membuat Ender Chest. Setelah sekiranya semuanya sudah cukup, aku pun langsung menghidupkan portalnya. Tapi sebelum itu, ada plot twist yang sangat mengejutkan. Ya, portalnya tidak berfungsi. Dan karena ini mode hardcore, aku tidak bisa mengotak-atik portal ini. Jadi, apakah kalian ada saran? Sebagai penutup, aku akan lompat dari atas sini. Apakah aku akan bisa selamat? Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.